Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Tama Santoso, asal dari Banyuwangi. NIT saya adalah 2424033. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang yang paling diminati pada tahun ini. Contohnya seperti barang-barang untuk yang digunakan pada energi terbarukan, seperti kincir angin, panel surya, maupun barang yang digunakan untuk perakitan pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana target pasar untuk penjualan di sini dan juga kelemahan dan kekuatannya pada pasar internasional. Di seluruh dunia, saat ini energi terbarukan sangatlah populer. Dan energi alternatif ini bisa juga memungkinkan untuk pengubahan cuaca yang lebih baik. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang secara natural akan tergantikan terus-menerus dan tidak akan pernah habis adanya. Sumber energi terbarukan yang paling umum adalah matahari, udara, air, panas bumi, dan biogas. 80% energi yang kita gunakan itu semua berasal dari bahan bakar fosil. Sedangkan itu, energi terbarukan merupakan energi yang paling cepat berkembang di dunia. Energi terbarukan memiliki banyak sekali keuntungan. Pertama, bisa memerangi perubahan iklim ekstrim dikarenakan energi terbarukan tidak menghasilkan yang namanya gas rumah kaca. Mulai dari pembuatan, pemasangan, itu semua tidak menghasilkan gas kaca sedikit pun. Yang kedua, bisa mengurangi polusi dikarenakan energi terbarukan merupakan energi yang tidak menghasilkan polusi sama sekali. Bahkan, biogas dan panas bumi hanya memiliki sedikit sekali polusi. Yang ketiga, yaitu energi yang sangat bisa diandalkan dikarenakan seperti namanya energi terbarukan, energi yang tidak akan pernah habis dikarenakan berasal langsung dari alam. Dan industri bahkan hanya memerlukan sedikit uang untuk pengoperasiannya, dan untuk bahan bakarnya ya tentu saja gratis. Harga pada barang-barang yang digunakan pada energi terbarukan tergolong sangat stabil. Energi terbarukan memiliki banyak sekali sisi positif dan sedikit sisi negatif. Mungkin sisi negatifnya yaitu tidak bisa menghasilkan energi untuk jangkauan area yang sangat luas, dan juga jika kita terlalu banyak menggunakan energi terbarukan itu mungkin bisa mengganggu alam. Lalu untuk barang-barang energi terbarukan bisa saja energinya terputus-putus, seperti panel surya yang jika tidak ada matahari mati, kincir angin hanya bertiup ketika ada angin, dan yang lainnya juga. Ya, energi terbarukan memiliki tantangan dan penawaran untuk pengurangan permasalahan gas rumah kaca. Dengan adanya teknologi, energi terbarukan bisa menjadi sangat baik, mudah, dan juga efisien. Lalu yang akan saya jelaskan pada energi terbarukan yaitu adalah turbin angin. Komponen-komponen utamanya adalah bilah, bagian untuk menangkap angin. Yang kedua adalah hub. Nozzle hub adalah titik di mana ketiga bilah terpasang. Nozzle adalah rumah bagi sebagian komponen pembangkit listrik ini, yang di dalamnya terdapat gearbox, generator, sistem pengereman, anemometer, dan wind vane, serta sistem kontrol dan poros putar. Lalu komponen lainnya yaitu adalah menara tower, sistem yaw, dan sistem pitch. Kenapa barang ini sangat diminati pada dunia internasional? Karena pembangkit listrik tenaga angin ini atau kincir angin ini, dia itu sudah otomatis itu, jadi tidak perlu yang namanya bahan bakar. Dia bisa menangkap angin dan mengubahnya menjadi listrik. Oleh karena itu, dia itu sangat diminati di berbagai negara, dikarenakan bisa mengubah energi angin menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Berikutnya, panel surya atau photovoltaik.
adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kenapa panel surya sangat diminati di pasar dunia? Dikarenakan saat ini produksi massal dan peningkatan kapasitas di pabrik di seluruh dunia telah secara signifikan menurunkan biaya komponen, sehingga komponen-komponennya dapat didapatkan dengan harga yang murah dan banyak. Dan juga persaingan yang ketat di antara produsen mendorong harga turun drastis, sehingga efisiensi panel surya terus meningkat, yang berarti Anda mendapatkan lebih banyak listrik dari luasan panel yang sama, sehingga biaya per watt menjadi lebih rendah. Lalu proses instalasi yang semakin disederhanakan dan ketersediaan teknisi yang lebih banyak juga berkontribusi pada penurunan total biaya proyek. Banyak negara ingin mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang harganya dan pemasokannya dapat terpengaruh oleh geopolitik. Panel surya menawarkan alternatif lokal dan mandiri. Panel surya memungkinkan produksi listrik di lokasi penggunaan seperti atap rumah, pabrik, dan lain-lain, mengurangi kebutuhan akan infrastruktur transmisi yang mahal dan rentan. Ini juga meningkatkan ketahanan jaringan listrik. Setelah investasi awal, biaya operasional panel surya sangat rendah karena bahan bakarnya sinar matahari. Bisa dibilang gratis dan tak terbatas. Ini memberikan stabilitas harga listrik jangka panjang bagi konsumen dan pembisnis. Banyak negara menetapkan target ambisius untuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan pangsa energi terbarukan. Panel surya adalah cara efektif untuk mencapai target ini. Karena panel surya sudah menawarkan berbagai bentuk dukungan finansial seperti subsidi, hibah, kredit pajak, dan diskon untuk instalasi panel surya. Skema di mana kelebihan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat dijual kembali ke jaringan listrik, memberikan nilai tambah bagi pemilik sistem. Panel surya tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca, sehingga selama operasi tidak mencemari udara atau air, dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang tak terbatas. Panel surya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi, tidak mencemari udara atau air, dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Ini adalah solusi kunci untuk memperangi perubahan iklim. Banyak perusahaan dan individu ingin berkontribusi pada berkelanjutan mengadopsi energi surya, meningkatkan citra publik, dan memenuhi tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Panel surya dapat dipasang di mana saja yang ada sinar mataharinya, yang memungkinkan pemasangannya sangat fleksibel dan singkat. Oleh karena itu, panel surya sangat diminati di pasar dunia dikarenakan yang dimana komponennya sangat murah dan dapat dicapai. Yang berikutnya, kekuatan dan kelemahan barang-barang energi terbarukan seperti panel surya dan kincir angin di pasar internasional. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan panel surya. Sumber daya universal dan melimpah. Matahari adalah sumber daya yang paling merata dan tak terbatas di seluruh planet. Hampir setiap negara memiliki akses ke sumber daya surya, memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas energi sendiri tanpa bergantung pada impor bahan bakar. Penurunan biaya yang drastis ini adalah pendorong terbesar harga panel surya telah anjlok lebih dari 80% dalam dekade terakhir, menjadikannya salah satu sumber listrik termurah di banyak wilayah. Skala ekonomi dalam manufaktur dan inovasi teknologi terus menekan biayanya, membuatnya semakin kompetitif dibanding bahan bakar fosil. Skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Panel surya bisa dipasang di mana saja, dari atap rumah kecil, gedung komersial, hingga pembangkit listrik raksasa di padang pasir. Ini memungkinkan
adopsi di berbagai skala kebutuhan. Sistemnya modular, berarti kapasitasnya bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas investasi. Ideal untuk menyediakan listrik di daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik nasional, meningkatkan akses energi di negara berkembang. Yang keempat, manfaat lingkungan yang jelas. Panel surya tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, atau limbah berbahaya selama operasionalnya. Ini krusial bagi negara-negara yang berkomitmen pada target iklim dan berkelanjutan. Dengan berinvestasi pada panel surya, negara atau individu mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga bahan bakar fosil global dan resiko pasoknya. Ini meningkatkan keamanan dan ketahanan energi nasional. Industri surya terus berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Ini meningkatkan panel surya lebih efisien. Sayangnya, tantangan utama panel surya hanya menghasilkan listrik saat ada sinar matahari saja. Produksi terhenti di malam hari dan menurunkan drastis secara saat cuaca mendung atau hujan. Pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan area lahan yang sangat luas. Di negara-negara padat penduduk, mencari lahan kosong yang sesuai bisa menjadi tantangan. Cuaca harian dan musiman menyebabkan output listrik yang tidak konstan, menuntut sistem manajemen jaringan yang canggih untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Lalu untuk kincir angin sendiri mirip dengan panel surya, yaitu banyak di wilayah dunia baik daratan maupun lautan luas memiliki potensi angin yang besar dan konsisten. Karena angin itu juga sama, tak terbatas. Potensi angin lepas pantai khususnya sangat menjanjikan karena kecepatan yang tinggi dan stabil. Inovasi terus-menerus dalam persaingan turbin lebih tinggi, baling-baling lebih panjang, material dan sistem kontrolnya telah meningkat efisien penangkapan energi angin bahkan pada kecepatan angin lebih rendah. Sayangnya, kekurangan pada kincir angin yaitu pada ketersediaan angin dan kecepatannya. Saat angin tidak bertiup atau terlalu kencang, produksi listrik bisa terhenti atau berkurang. Ini memerlukan solusi penyimpanan energi. Lalu, cara untuk memasarkan energi terbarukan seperti panel surya dan kincir angin di kancah global membutuhkan strategi yang cerdas dan komprehensif. Caranya bisa seperti pemasaran berbasis nilai, yaitu fokus pada nilai jangka panjang yang ditawarkan. Biaya jangka panjang, alih-alih hanya menyebutkan harga, tekankan return on investment atau ROI. Tunjukkan simulasi penghematan tagihan listrik selama 20 hingga 25 tahun ke depan. Gunakan studi kasus dan testimoni dari pelanggan internasional yang telah merasakan penghematan signifikan. Lalu, jual kemandirian dan keamanan. Ini adalah nilai besar bagi negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Promosikan energi terbarukan sebagai investasi strategis untuk stabilitas pemasukan energi nasional. Tonjolkan manfaat pada lingkungan. Sediakan data konkret tentang pengurangan emisi karbon, jejak-jejak lingkungan yang lebih kecil, dan kontribusi terhadap tujuan keberlangsungan global. Ini menarik bagi perusahaan yang berfokus pada ESG atau Environmental Social Government dan negara-negara dengan komitmen iklim. Lalu yang kedua, kemitraan strategis. Kolaborasi adalah kunci untuk menembus pasar internasional. Kemitraan dengan pemerintah dan lembaga keuangan bisa menjalin hubungan dengan kementerian negara dan badan regulasi dan bank pembangunan, misalnya Bank Dunia. Di berbagai negara,
Mereka seringkali memiliki program insentif, subsidi, atau skema pembiayaan yang mendukung proyek energi terbarukan, aliansi dengan perusahaan lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.